Bab 1591, Efek dari Bola Abadi Hati Jernih. Orang tua yang dikenal sebagai Wang Bo mendengarkan ini dan buru-buru mengambil tindakan, menuntun Yang Chen turun. Melihat Yang Chen dibawa pergi dan ditempatkan di kamar yang bagus, senyum Zhou Tang dan Lin Zufeng menjadi agak canggung. Bahkan senyum Zhang He cukup pahit. Bukannya dia tidak ingin bahagia, tetapi Zhang He sudah lama berada di cabang sekte Suandao ini dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Mo Susue, sedangkan Yang Chen di sisi lain mendapat keberuntungan yang tak terkira dengan terlibat secara misterius. Melihat situasinya, kedua tugas ini jelas harus diselesaikan oleh Yang Chen sendiri. Yang Chen unik di hati Mo Susue, dan mereka jauh darinya. Namun, tak lama kemudian, ia merasa terhibur saat Mo Susue berkata dengan tenang, "Zhang He, ikutlah denganku. Aku tidak akan meminjam Yang Chen darimu dengan cuma-cuma. Apapun syarat yang kau miliki, ajukan saja. Mengenai Zhou Tang dan kalian berdua, Paman Li, berikan mereka batu roh itu." Setelah memberikan beberapa instruksi singkat, Mo Susue pergi bersama Zhang He. Hal ini membuat Zhang He merasa terhormat sekaligus terkejut, karena hanya dia yang tahu bahwa Yang Chen adalah penemuan yang beruntung. Dia hanya menggunakan beberapa obat sup yang paling buruk, tetapi sekarang, dia dapat menukarnya dengan hal-hal yang baik. Adapun Zhou Tang dan Lin Zufeng, mereka tidak bisa tertawa sama sekali. Dibandingkan dengan Zhang He, apa arti batu roh mereka? Ini hadiahnya, 3.000 batu roh premium per orang. Bisakah kalian pergi sekarang? Paman Li tidak menunjukkan emosinya dan melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Zhou Tang dan Lin Zufeng memandang batu roh, merasa sangat tidak nyaman. Hal ini membuat Paman Li mengerutkan kening, apa yang masih kau lakukan di sana? Tidak pergi, menunggu nona mudaku mengantarmu pergi. Tidak, Paman Li, jangan salah paham. Lin Zufeng dan Zhou Tang kini melihat Paman Li sebagai sosok yang galak dan jahat, tetapi mereka tidak berani marah. Sebaliknya, mereka menyalahkan Yang Chen dan Zhang He, menggertakkan gigi dengan kebencian di hati mereka. Ayo pergi. Pada akhirnya, Lin Zufeng dan Zhou Tang tidak menaruh dendam apapun dan langsung pergi begitu saja. Adapun Yang Chen, ia diatur oleh Wang Bo di tempat tinggal yang bagus untuk menetap sementara. Sekarang setelah dia tenang, Yang Chen merasakan perasaan yang tak terlukiskan, lagi pula, berada di negeri asing membawa emosinya sendiri. Hati Yang Chen dipenuhi dengan keraguan yang berat, tidak tahu bagaimana keadaan Hong Yue atau apakah Hua Wanru ada di dekatnya. Saat ini, dia tidak berani mengungkapkan identitasnya terlalu banyak, terutama karena rasa takutnya terhadap Hua Wanru. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai alam dewa sejati sekarang. Dari pengamatannya, meskipun alam dewa sejati mungkin bukan puncak kekuatannya di Feng Yangzu, itu tetap membuatnya relatif kuat. Kalau saja Hua Wanru benar-benar ada di dekat situ dan mengetahuinya, maka akan menjadi malapetaka baginya jika dia menyerang. Akan lebih baik jika aku menggunakan nama palsu di awal. Yang Chen diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup berhati-hati, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi memfokuskan pikirannya pada bola abadi hati jernih yang direbut dari Sekte Hantu Ganas dan Kaisar Mingzhen. Bola abadi hati jernih ini telah menyebabkan Kaisar Mingzhen dan mayat perak bersayap terbang menjadi sangat terobsesi. Yang terakhir, khususnya, menghargai bola itu seolah-olah itu adalah darah hidupnya, berani mengambil risiko dibunuh oleh Hua Wanru untuk merebutnya dari tangan Yang Chen. Pada akhirnya, Yang Chen berhasil menyimpan bola abadi hati jernih, dan dia merasa cukup penasaran dengan kekuatan supernatural yang dimilikinya. Pada saat ini, selagi Yang Chen memegang bola abadi hati jernih di tangannya, dia memeriksanya dengan saksama. Setelah mempelajarinya, Yang Chen tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan jiwanya atau ki sejati untuk melihatnya atau bahkan ketika dia menggunakan murid ilahi Lingqi, dia tidak dapat menembus bola abadi hati jernih, yang sangat aneh. Bola abadi hati jernih ini benar-benar rumit. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak dapat melihat petunjuk atau metode apapun, tetapi aku mendengar dari mayat perak bersayap terbang sebelumnya bahwa bola ini, ketika diletakkan di sisimu selama kultivasi, akan menggandakan kemampuanmu. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Berapa banyak yang sebenarnya berlipat ganda, dia tidak tahu, karena Flying Winged Silver Course tidak menjelaskannya secara terperinci. Karena penasaran dalam hatinya, dia tentu saja ingin mencobanya. Yang Chen segera memasuki kondisi kultivasi, meletakkan bola abadi hati jernih di sampingnya, dan mulai bermeditasi dengan serius, menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya, mengolah yang mulia emas, dan mencoba menyatukannya dengan dirinya sendiri. Yang mulia emas telah mulai memasuki alam kesatuan dengan tubuhnya. Setelah berhasil, ia akan dapat melangkah ke periode integrasi. Namun, memasuki masa integrasi jelas bukan tugas mudah. Namun, efek dari Clear Heart Immortal Orb tidak sia-sia. Dengan keberadaannya di sisinya, Yang Chen segera merasakan perbedaan dalam kultivasinya. Kecepatan kultivasinya meningkat beberapa kali lipat. Itu tidak bisa dijelaskan hanya dalam 2 atau 3 kali. Mengenai berapa kali secara spesifik, Yang Chen tidak dapat memperkirakannya, namun yang pasti itu tidak sesederhana itu.
Hal ini membuat Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan terkagum-kagum. Teman baik, bola abadi hati jernih ini memang sangat berharga jika bisa berkembang biak seperti ini. Dia tidak sepenuhnya yakin, jadi dia menyimpan bola abadi hati jernih dan mulai berkultivasi lagi. Namun, tanpa Clear Heart Immortal Orb, kecepatan kultivasinya sangat berkurang. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia memilikinya, dan tidak ada bandingannya. Yang Chen tersenyum mendengarnya. Tidak heran, pemimpin Sekte Hantu Ganas sangat ingin mendapatkan benda suci ini. Jika kamu memiliki bola abadi hati jernih bersamamu selama pelatihan tertutupmu, kecepatan kultivasimu pasti akan jauh lebih tinggi, dan peluangmu untuk berhasil menembus alam akan sangat meningkat. Bahwa ia memiliki orb ini merupakan semacam takdir. Kini setelah dia punya waktu, Yang Chen tidak berani menunda dan segera duduk, dengan hati-hati memulai latihan kultivasinya. Sesi kultivasi ini berlangsung 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam, terdengar ketukan di pintu. Dengan tersebarnya jiwa Yang Chen, dia mengenali siapa pengunjung itu. Dia segera menarik bola abadi hati jernih untuk mencegah terekspos dan kemudian, sambil membuka pintu, dia tersenyum dan berkata, Wang Bo. Melihat sikap hormat Yang Chen terhadapnya, Wang Bo mengangguk dan berkata, Yang Chen, teman mudaku, Nona muda telah memerintahkanmu untuk datang. Begitu ya. Terima kasih, Wang Bo, karena telah menyampaikan pesan ini. Semoga perjalananmu aman. Yang Chen menjawab dengan sopan. Kata-kata itu seperti angin segar, dan Wang Bo tidak dapat menahan rasa puas. Dia sengaja menguji dan ingin mengingatkan Yang Chen bahwa meskipun dia sekarang adalah seorang pelayan, dialah yang memerintah para pelayan. Wang Bo tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen muda akan begitu bijaksana dan menjadi jauh lebih sopan terhadapnya hari ini. Wang Bo tidak tahu bahwa Yang Chen tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pelayan, dan sebagai kepala para pelayan, pada akhirnya dia tetaplah seorang pelayan. Jika Wang Bo sangat menginginkan peran itu, biarkan saja dia melakukannya. Tidak masalah, kita semua bekerja untuk Nona muda. Yang Chen, teman mudaku, Nona muda memerintahkanku untuk membawamu kepadanya, dan tentu saja, aku tidak boleh malas. Ayo pergi. Wang Bo terbatuk 2 kali, sengaja melebih-lebihkan sikapnya. Sekarang, dia sangat puas dengan Yang Chen. Setelah berbasa-basi sebentar, dia membawa Yang Chen ke aula depan untuk menemui Mo Susue. Bab 1592, 2 pilihan. Saat tiba di istana depan, Yang Chen juga melihat Mo Susue dan Tuan Wang, dia memberi hormat kepada keduanya. Ketika Tuan Wang melihat Mo Susue, dia merendahkan sikapnya hingga ke tingkat yang ekstrim, dan kata-katanya yang penuh hormat sangat halus. Sebagai perbandingan, Yang Chen tidak dapat melakukan itu. Dia hanya berpura-pura tidak dikenal dan tidak banyak bicara. Hal ini membuat Tuan Wang sangat senang, karena ia mengira Yang Chen hanyalah seorang pemuda yang naif, tipe orang yang pandai ia kendalikan. Mo Susue tidak memperhatikan perilaku Yang Chen, dan hanya berkata, Tuan Wang, Anda bisa pergi sekarang. Saya ingin berbicara dengan Yang Chen sendirian. Baik, Nona, Tuan Wang segera pergi. Sekarang Yang Chen ditinggal berdua dengan Mo Susue, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat itu, singa kecil Yun Yun yang berbaring malas di samping Mo Susue tiba-tiba memperhatikannya. Ketika Yun Yun melihatnya, dia penuh dengan keramahan, menerkamnya, melompat ke pelukannya, dan mulai menjilati serta meringkuk padanya. Melihat pemandangan ini, alis Mo Susue sedikit terangkat, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Bagaimanapun, bahkan dia, sebagai pemilik Yun Yun, belum pernah mengalami perlakuan seperti itu. Namun, dia tidak ingin bersaing dengan hewan peliharaan. Setelah merajuk beberapa saat, Mo Susue berkata, duduklah. Yang Chen ragu-ragu. Aku tidak begitu peduli dengan etiket. Duduklah, kata Mo Susue dingin. Yang Chen tidak berpura-pura lagi, dan duduk. Setelah Yang Chen duduk, Mo Susue berbicara dengan lembut, Yang Chen, tugas yang kupercayakan padamu hanya 2 hal. Pertama, adalah Yun Yun, singa kecil ini. Yang Chen tampak tenang di permukaan, tetapi jauh di dalam hatinya, dia merasa geli karena Mo Susue telah memberi singa kecil yang ganas itu nama yang lucu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan singa iblis es dan api saat ia tumbuh dewasa dan memperoleh kecerdasan spiritual. Nama Yun Yun agak murahan. Namun, Mo Susue tidak berpikir demikian, dan melanjutkan, yang kedua, adalah bunga mawar utara. Yang Chen mengangguk dan berkata, Nona, yakinlah, aku pasti akan merawat singa kecil Yun Yun dan bunga mawar utara untukmu. Kau tahu bahwa dalam 2 bulan, akan ada pertemuan promosi. Jika kau tampil cukup baik dalam 2 bulan ini dan merawat Yun Yun dan bunga mawar utara dengan baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk membawamu ke pertemuan promosi sebagai pelayan pribadiku. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika kau dipilih olehku sebagai pelayan pribadi untuk berpartisipasi dalam pertemuan promosi, dan kau tampil dengan baik, sangat mungkin kau akan dipilih sebagai pelayan pribadi oleh pembangkit tenaga listrik tahap dewa sejati dari Sekte Suandao. Pada saat itu, statusmu tidak akan kurang dari milikku.
Aku memberimu kesempatan ini sebagai hadiah karena telah merawat Yun Yun dan bunga mawar utara, sehingga orang luar tidak akan mengatakan aku tidak memperlakukan para pelayan lainnya dengan baik, kata Mo Susue. Yang Chen tidak dapat menahan rasa penasarannya tentang apa sebenarnya pertemuan promosi itu. Dia berulang kali berkata, saya belum berpikir sejauh itu untuk melayani dewa sejati sebagai pelayan biasa. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik untuk Nona. Mengenai rapat promosi, saya benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Saya harap Nona dapat menjelaskan lebih lanjut. Kau tidak tahu tentang pertemuan promosi. Mo Susue menggelengkan kepalanya, baiklah, karena Yun Yun sangat menyukaimu, aku akan menjelaskannya padamu. Pertemuan promosi adalah acara perekrutan yang diadakan oleh Sekte Suandao setiap 50 tahun. Usia para murid tidak boleh lebih dari 50 tahun kultivasi. Usia sebenarnya tidak boleh lebih dari 100 tahun. Sekte Suandao merekrut murid dari seluruh Kabupaten Fengyang, termasuk 12 cabang kami. Namun, para murid dari sub-cabang memiliki lebih banyak hak istimewa, tetapi tidak terlalu banyak. Pada saat itu, ribuan orang akan berpartisipasi dalam pertemuan promosi dan mengikuti ujian untuk bergabung dengan Sekte Suandao. Begitu banyak orang, seru Yang Chen, apa aturan bagi Sekte Suandao untuk menerima murid? Untuk dapat diterima langsung di Sekte Suandao, seseorang harus mencapai tahap Spirit Plate. Jika tidak, seseorang harus berpartisipasi dalam pertemuan promosi. Mo Susue menghela napas. Meskipun aku juga harus mengikuti langkah-langkah dan berpartisipasi dalam pertemuan promosi, aku masih harus tampil sangat baik di dalamnya untuk dapat memasuki Sekte Suandao. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mencapai tahap Spirit Plate dalam waktu 50 tahun kultivasi. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang telah memasuki Sekte Suandao sejak kecil dengan bakat yang unggul, dan para jenius yang dibina oleh keluarga besar di Kabupaten Fengyang dengan sumber daya mereka, yang dapat mencapai tahap Spirit Plate dalam waktu 50 tahun. Yang Chen secara bertahap memahami hal ini. Persyaratan bagi Sekte Suandao untuk menerima murid sangat ketat. Di luar sana, Spirit Plate Stage bukan hanya kekuatan lokal, namun itu hanya persyaratan dasar untuk masuk ke sekte tersebut. Ketika Mo Susue mengatakan ini, dia tampak sedikit melankolis, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku menceritakan semua ini kepadamu, bagaimanapun, aku sudah memberitahumu, jadi aku akan memberimu pilihan. Aku akan menutup diri selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, jika kamu menyelesaikan tugas sesuai dengan permintaanku, kamu dapat memilih untuk menemaniku ke pertemuan promosi, atau kamu dapat meminta persyaratan lain. Untuk saat ini, pikirkanlah. Yun Yun akan berada dalam perawatanmu, dan bunga mawar utara akan berada di taman belakang. Dengan tokenku, kamu dapat datang dan pergi sesukamu. Sekarang, pergilah, aku akan menutup diri selama 2 bulan mulai sekarang. Setelah selesai berbicara, Mo Susue mendorong tangannya dengan lembut, dan Yang Chen merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Dia tidak berani melawan dan didorong keluar. Setelah diusir dari istana, Yang Chen mulai berpikir dan mempertimbangkan pilihannya. Pertemuan promosi, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang setelah dia mengetahui sedikit lebih banyak tentang pertemuan promosi, dia menjadi semakin penasaran. Akan tetapi, yang membuatnya penasaran bukanlah pertemuan promosi, tetapi Sekte Suandao. Tampaknya Sekte Suandao merupakan kekuatan yang cukup kuat di Kabupaten Fengyang. Dengan kekuatannya saat ini, bergabung dengan suatu kekuatan tidak dapat dihindari, entah itu untuk menemukan Hong Yue atau untuk menghadapi Hua Wanru. Tidak diragukan lagi, Sekte Suandao merupakan kekuatan yang mumpuni. Persyaratan dasar untuk masuk adalah Spirit Plate Stage, yang berarti harus ada banyak pembangkit tenaga True God Stage di dalam sekte tersebut. Di sana, Hua Wanru tidak bisa bertindak sembarangan. Sepertinya aku benar-benar harus mengikuti Mo Susue ke pertemuan promosi, pikir Yang Chen, dan dia telah mengambil keputusan. Namun, sebelum itu, dia harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan Mo Susue kepadanya. Tugas Mo Susue mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi berbeda baginya. Dalam hal merawat Yun Yun, Yang Chen punya beberapa trik dan dapat dengan mudah merawatnya. Sedangkan untuk bunga mawar utara, ia hanya perlu menyiramnya setiap beberapa hari sesuai dengan kebiasaan klan ikan. Tugas ini mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi bagi seseorang dengan pengalaman yang kaya seperti dia, ceritanya berbeda. Yang Chen dapat terus berkultivasi tanpa penundaan sambil menyelesaikan tugas-tugas ini. Begitulah waktu terus berjalan, hari demi hari. 1593, Alam Kultivasi Tubuh. Yang Chen dengan cepat menjadi akrab dengan tugas-tugas ini, dan apakah itu merawat Xiao Xi Zi Yun Yun atau Bei Qianghua, dia hampir tidak membuang waktu untuk berkultivasi. Selama waktu ini, dia memusatkan perhatian pada kultivasi tubuh ilahi Taichu dan sutra masa depan reinkarnasi. Adapun Ling Yingjue, dia mengesampingkannya untuk saat ini. Bukannya dia tidak ingin mengolah Ling Yingjue. Faktanya, menurut rencana awalnya, Ling Yingjue adalah yang pertama kali dia olah. Lagi pula, dia telah melihat betapa hebatnya Hong Yue ketika dia menggunakan Ling Yingjue dan memahami dengan jelas efek luar biasa setelah dia menguasai sebagiannya.
Namun, begitu dia benar-benar mulai mempelajarinya, Yang Chen menyadari bahwa kesulitan kultivasi yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang dia perkirakan. Yang terutama, perbedaannya adalah fisiknya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan Hong Yue di sampingnya, dia tidak perlu khawatir tentang perbedaan fisik. Jika ada perbedaan, dia bisa meminta saran Hong Yue dan mempelajari hal-hal spesifiknya, lalu menggunakan cara lain untuk mengimbanginya dan mengolah Ling Yingjue tidak akan sulit. Namun, masalah utamanya adalah Hong Yue tidak ada di sisinya saat ini, yang membuatnya pusing. Dia tidak punya pilihan selain menunggunya kembali sebelum dia bisa membuat rencana apapun. Selain itu, awalnya dia ingin berkomunikasi dengan pendeta Lingxi dan mencoba memasuki istana warisan kedua. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini sudah lebih dari cukup dan bahkan telah ditingkatkan. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia akhirnya menyerah pada ide itu. Situasi hidupnya tidak stabil dan bergantung pada orang lain. Pergi dengan gegabah akan menjadi tindakan yang gegabah, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke istana kedua, jadi dia harus menundanya untuk beberapa waktu. Satu hal mengarah ke hal lain, dan yang bisa dilakukan Yang Chen sekarang adalah memperkuat tubuh ilahi Taichu-nya. Saat mengolah sutra masa depan reinkarnasi, tubuh ilahi Taichu miliknya sudah sangat dekat dengan kesempurnaan. Hanya tersisa sedikit terakhir. Namun, sebuah hambatan masih menghalanginya, memaksa Yang Chen mengandalkan kultivasi pahit untuk menyelesaikannya. Masih ada 2 bulan lagi sebelum Mo Susue dijadwalkan untuk keluar dari pengasingannya. 2 bulan ini memberi Yang Chen cukup waktu untuk berkultivasi. Dia menyerap dan memurnikan lebih dari setengah material emas yang telah dikumpulkannya, mendorong kultivasi tubuh ilahi Taichu-nya ke puncaknya. Sedangkan untuk sisanya, Yang Chen tahu bahwa ia harus mengandalkan kesempatan dan waktu. Ia tidak bisa terburu-buru, jadi ia melanjutkan dengan tertib untuk mengurus Xiao Xi Zi Yunyun dan Bei Qianghua. Ketika dia keluar, Yang Chen kebetulan bertemu dengan Wang Bo, yang sedang membawa beberapa singa palsu dan instrumen berbentuk aneh di tangannya. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. "Salam, Paman Wang, apa yang Anda?" Yang Chen bertanya dengan bingung. Wang Bo melihat Yang Chen dan bersikap jauh lebih sopan dari sebelumnya, terutama karena Yang Chen adalah orang yang cukup baik. Ketika ditanya oleh Yang Chen, Wang Bo terkekeh, "Kamu tidak tahu. Kurasa itu masuk akal karena kamu baru saja mulai bekerja di bawah Nona Muda. Ini adalah instrumen yang digunakan Nona Muda dalam kultivasinya sehari-hari. Instrumen kultivasi. Bukankah kultivasi adalah tentang duduk bersila dalam meditasi? Bagaimana bisa mengandalkan benda-benda ini?" Yang Chen tidak dapat menahan rasa bingung dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jika masalahnya lain, dia tidak akan peduli, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang alat-alat ini. Dia bahkan tidak bisa menebak cara menggunakannya, itulah sebabnya dia bertanya lebih banyak. Wang Bo tidak menjadi tidak sabar, tetapi malah tampak bingung. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Nak, kau benar-benar masih hijau. Baiklah, biar ku jelaskan kepadamu. Ini adalah instrumen yang digunakan Nona Muda untuk melembutkan fisiknya, memurnikan tubuh ilahinya, dan memperkuat kultivasi tubuhnya. Dengan instrumen ini, kecakapan Nona Muda dalam kultivasi tubuh telah tumbuh semakin kuat. Sekarang, kecakapannya dalam kultivasi tubuh telah mencapai tingkat yang tak tertandingi oleh orang lain." Setelah menyebutkan hal ini, Wang Bo berkata dengan bangga, "Nona Muda berlatih kultivasi ki dan tubuh. Kultivasi ki sejatinya jauh melampaui rekan-rekannya, dan kultivasi fisiknya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain." Setelah mendengar ini, Yang Chen lebih memahami fungsi alat-alat itu dan tingkat kultivasi tubuh Mo Susue. Namun, dia masih belum tahu pasti. Dia ingin bertanya lebih banyak lagi tetapi akhirnya menyerah. Lagi pula, hubungannya dengan Wang Bo tidak terlalu dekat. Jika dia bertanya terlalu banyak, kebaikan hati Wang Bo terhadapnya mungkin akan hilang sama sekali. Namun, berdasarkan perkataan Wang Bo, Yang Chen membuat penilaian. Tampaknya di Feng Yangzu, atau bahkan di Sekte Suandao, mereka menaruh perhatian besar pada kultivasi fisik. Belum lagi hal lainnya, saat pertama kali terbangun, Zhang He telah berulang kali menekankan bahwa fisiknya luar biasa dan itulah alasan mengapa dia menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa Zhang He memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang fisik daripada orang lain. Di 5 wilayah utama mereka, tak seorang pun benar-benar memperhatikan pengembangan fisik. Bukannya orang-orang tidak memperhatikannya, tetapi lebih kepada, para seniman bela diri mungkin memperhatikannya selama tahap awal kultivasi mereka. Menjelang tahap selanjutnya, mereka tampaknya lebih banyak mengandalkan kekuatan ki sejati mereka, dan mengabaikan kultivasi fisik. Namun, keadaan di sini berbeda. Sepanjang perjalanan, dia telah melihat banyak kultivator, termasuk pelayan yang memiliki tingkat kultivasi fisik tertentu. Ambil contoh Wang Bo, Yang Chen tidak percaya bahwa ia dapat membawa alat-alat ini dengan tangannya sendiri tanpa sedikit pun kultivasi fisik. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen bertanya, "Jadi, Paman Wang, apa yang terjadi? Mengapa Anda memindahkan instrumen-instrumen ini?" Wang Bo terkekeh dan menjawab dengan jujur,
Nona muda telah lulus ujian kultivasi fisik sebulan yang lalu, jadi dia tidak lagi membutuhkan alat-alat ini untuk membantunya. Jadi, dia memerintahkan saya untuk menjualnya di Jalan Perdagangan Pusat 12 sub halaman. Sayangnya, alat-alat ini tidak dapat ditempatkan di tas penyimpanan karena mudah rusak. Itulah sebabnya saya membawanya. Yang Chen berkedip, Central Trading Street. Jalan Perdagangan Pusat dikelola bersama oleh 12 sekolah cabang dan terletak di dekat sekolah cabang kita. Biasanya, jika ada orang dari 12 cabang sekte Suandao yang ingin berdagang, mereka akan pergi ke sana. Apakah kamu tertarik dengan jalan perdagangan, Nak? Oh, benar, aku telah melihatmu berkultivasi tanpa lelah siang dan malam. Kamu memang tekun. Dengan pergi ke sana, kamu mungkin dapat menemukan beberapa harta karun yang akan menguntungkan kultivasimu pada tahap ini. Sebaiknya kamu ikut denganku, Wang Bo menyarankan. Yang Chen tidak menyangka Wang Bo akan begitu baik hati membawanya ke jalan perdagangan pusat, tetapi dia mengerti setelah berpikir sejenak. Dari sudut pandangnya, kultivasi fisik Wang Bo jelas tidak cukup untuk membawa begitu banyak peralatan sendirian. Jadi, dia membawa Yang Chen, mungkin berharap dia akan membantu. Namun, Wang Bo terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, dan Yang Chen mengerti apa yang dimaksudnya. Dia penasaran dengan barang-barang di Central Trading Street dan ingin melihat barang-barang bagus apa saja yang tersedia di kawasan manusia ini. Jadi dia menjawab, karena Paman Wang mengundang saya tidak punya alasan untuk menolak. Peralatan ini banyak jumlahnya, dan saya juga punya pengalaman dalam kultivasi tubuh. Saya pasti bisa membantu Anda. Mendengar ini, senyum Wang Bo melebar, dan dia berpikir bahwa Yang Chen cukup kooperatif. Bab 1594 Tubuh Ilahi Taichu tercapai. Yang Chen kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku tidak tahu kapan kita akan berangkat. Jangan terburu-buru, aku harus membereskan peralatan ini. 3 hari lagi, temui aku di sini. Ingatlah untuk menghemat tenagamu selama beberapa hari ini. Peralatan ini menguras energi dan tenaga. Kalau kau, Nak, tidak sanggup, lebih baik katakan sekarang agar aku tidak merepotkanmu nanti. Wang Bo berkata dengan nada serius. Yang Chen tersenyum ramah, Wang Bo, jangan khawatir, aku, junior, pasti tidak akan menghalangimu. Yah, melihat anak sepertimu juga sangat bersemangat dan dapat menanggung kesulitan. Seharusnya bukan tanpa alasan nona muda memilihmu. Lakukan yang terbaik. Bekerja samalah dengan nona muda, dan di masa depan, kamu dapat menikmati kehidupan yang baik. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Wang Bo melambaikan tangannya. Yang Chen tidak membuang waktu. Melihat Wang Bo seperti ini, dia pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan sopan. Dalam perjalanannya untuk menjaga Yunyun dan Norcross, pikiran Yang Chen mulai berputar di dalam hatinya. Mo Susue juga berlatih kultivasi tubuh, tetapi jelas bahwa sistem kultivasi tubuh di Feng Yangzhou dan bahkan 12 benua manusia jauh lebih komprehensif daripada di 5 wilayah utama tempat mereka berasal. Setidaknya Mo Susue sangat yakin bahwa kultivasi tubuhnya berhasil. Akan tetapi, dia tidak tahu apapun tentang kultivasi tubuhnya sendiri. Apakah tubuh ilahi Taichu-nya sekarang dianggap berhasil atau tidak? Adapun tingkat kultivasi tubuhnya, dia sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Yang Chen penasaran. Pokoknya, kalau ada kesempatan di masa depan, dia harus benar-benar menyelidikinya dengan saksama, agar tidak tertinggal dalam kegelapan. Karena itulah, Yang Chen belajar dari Yunyun sebentar dan kemudian mulai menyiram Mawar Utara. Sekarang, setelah disiram selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Mawar Utara tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan mekar. Pemandangan ini juga membuat Yang Chen diam-diam mengangguk setuju, berpikir bahwa metode suku manusia ikan memang efektif. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan meneruskan kultivasi tubuh ilahi Taichu-nya. Pada putaran kultivasi ini, Yang Chen fokus penuh. Ia mengira hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya ketika tidak ada kemajuan yang berarti, tetapi ketika ia mulai berkultivasi, Yang Chen merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh ilahi Taichu-nya tampaknya memiliki tanda-tanda terobosan yang samar. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan. Ini benar-benar seperti kesuksesan yang tidak disengaja ketika tidak diduga. Dia telah lama berlatih tubuh ilahi Taichu dan selalu ingin mengolahnya hingga sempurna untuk memperoleh tingkat tubuh ilahi yang baru, tetapi dia tidak pernah berhasil mencapainya. Dia tidak menyangka akan ada tanda-tanda terobosan dalam putaran kultivasinya saat ini. Yang Chen pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Melihat tanda-tanda terobosan, dia segera memfokuskan semua perhatiannya dan mengeluarkan semua zat logam yang tersisa untuk mendukung terobosannya yang akan datang. Saat sejumlah besar zat logam dimurnikan ke dalam tubuhnya, Yang Chen merasakan tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, rasa sakit menerpa dirinya bagai gelombang pasang. Sakitnya seperti tertusuk-tusuk, nyeri yang menusuk-nusuk. Rasa sakit seperti ini membuat Yang Chen mengerutkan kening, dan meskipun pikirannya kuat, dia sudah menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada tubuhnya, jadi dia hanya bisa bertahan. Namun, daya tahan pasti ada batasnya.
Ketika mencapai titik tertentu, Yang Chen tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan berteriak. Pada saat dia berteriak, kulitnya mulai berubah. Warna aslinya terkelupas lapis demi lapis, dan segera setelah itu, lapisan warna baru muncul di tubuhnya. Meskipun warnanya tidak berubah, rasa segarnya tidak dapat dipungkiri. Setelah itu, tubuhnya tampak semakin kuat, dan rasa sakitnya berangsur-angsur menghilang. Yang Chen mulai terengah-engah, keringat bercucuran. Ia kemudian melihat tangannya dan merasakan perbedaan pada tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Tubuh ilahi Taichu, haha, akhirnya aku berhasil mengolahnya. Yang Chen sangat gembira. Sekarang setelah dia berhasil mengolah tubuh ilahi Taichu, Yang Chen segera mengeluarkan sebuah benda. Benda itu tak lain dan tak bukan adalah manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Saat mengeluarkan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan membelai manik itu, sambil memikirkan efek magis dari pemurniannya. Tubuh ilahi Taichu hanyalah tubuh ilahi yang dibawa oleh metode kultivasi dan tidak sepenuhnya dianggap sebagai tubuh ilahi. Namun, jika dia dapat mengintegrasikan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan, segalanya akan berubah. Namun, sekarang setelah dia baru saja mengolah tubuh ilahi Taichu, tubuhnya belum stabil. Bahkan jika Yang Chen bersemangat, dia tidak berani memurnikan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai tubuh ilahi Taichuku benar-benar sempurna, dan kemudian aku akan menyempurnakan manik ini. Setelah merenung sejenak, Yang Chen menekan hatinya yang gelisah. Masih ada waktu sebelum 3 hari itu berakhir, jadi dia memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktunya guna menyempurnakan tubuh sucinya. 3 hari kemudian, dia bertemu dengan Wang Bo di tempat yang disepakati. Saat Yang Chen tiba, Wang Bo sudah datang lebih awal, yang membuat Yang Chen buru-buru berkata, "Maaf, saya terlambat." Tidak terlambat. Hanya saja aku datang lebih awal. Sekarang, ikut aku." Wang Bo melambaikan tangannya. Mendengar ini, Yang Chen mengikuti Wang Bo dari dekat ke tempat peralatan diangkut. Ketika sampai di sana, Yang Chen akhirnya mengerti mengapa Wang Bo membutuhkan bantuan karena jumlah barang yang harus diangkut memang sangat banyak. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang yang diminta bantuan Wang Bo. Tampaknya Mo Susue hanya menyerahkan masalah itu kepada Wang Bo tanpa mempertimbangkan apakah Wang Bo mampu melakukannya sendiri. Untungnya, Wang Bo mampu dan tahu bagaimana mencari pembantu. Dia menemukan total 3 orang, termasuk Yang Chen, yang seharusnya cukup untuk mengangkut peralatan ke jalan perdagangan tanpa masalah. Ketiga orang ini adalah pembantu yang kupanggil. Mereka semua memiliki fisik yang luar biasa. Kalian harus saling mengenal. Aku akan memperkenalkan kalian. Ini Yang Chen. Yang Chen, ketiga orang ini telah bekerja di bawah nona muda selama beberapa tahun. Mereka memiliki fisik yang kuat dan kekuatan yang luar biasa, kata Wang Bo. Yang Chen menatap ketiga orang itu dan tidak menyangkal bahwa kekuatan mereka memang luar biasa karena mereka semua telah mencapai puncak alam bela diri bumi, jauh lebih kuat daripada tahap kelima alam bela diri bumi miliknya. Mungkin karena itulah mereka bertiga merasa lebih unggul, memandang rendah Yang Chen dan memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Bahkan ketika Wang Bo berbicara, mereka hanya mengangguk dengan sopan dan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah Wang Bo selesai berbicara. Terlebih lagi, bahkan ketika Wang Bo memperkenalkan mereka, mereka bahkan tidak menyebutkan nama mereka sendiri, takut mereka akan kehilangan status jika mengenal Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa dia dipandang rendah oleh ketiganya, tetapi dengan temperamennya, dia tidak akan menganggapnya serius. Jika ketiganya tidak peduli padanya, dia juga tidak perlu memaksakan diri. Dia hanya bertanya, "Wang Bo, kapan kita akan pergi?" Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semuanya, mari kita bekerja sama. Wang Bo menghentakkan kakinya dengan keras, dan auranya pun meluas. Tanpa diduga, dia memiliki kekuatan alam bela diri surgawi tingkat ketiga. Wang Bo telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik dan merupakan seorang kultivator tubuh yang luar biasa. Dia mengambil sebagian dari instrumen dan melangkah pergi. Melihat Wang Bo seperti ini, Yang Chen tidak tinggal diam. Dia juga mengambil beberapa instrumen dan mengikuti Wang. Bab 1595, tiba di jalan perdagangan. Sama seperti dia, mereka bertiga buru-buru mengambil instrumen, dan dalam sekejap mata membersihkan tanah, mengikuti Wang Bo ke jalan perdagangan. Dalam perjalanan ke sana, hubungan Yang Chen dengan ketiganya tidak baik, tetapi dia sempat mengobrol baik dengan Wang Bo, dan secara tidak langsung mempelajari beberapa hal. Wang Bo bernama Wang Lin, dan dia telah menyaksikan Mo Suksue tumbuh dewasa, menjadi seorang pembantu yang diatur oleh ayah Mo Suksue. Adapun ketiganya, mereka adalah saudara laki-laki bernama Sunda, Sun Er, dan Sun San. Ketika mereka pertama kali bergabung dengan Mo Suksue, mereka bergabung karena kekuatan kultivasi tubuh mereka luar biasa, dan sekarang mereka telah bekerja di bawah Mo Suksue selama beberapa waktu. Pada hari-hari biasa, mereka sombong dan tidak akan memperhatikan pelayan baru yang bergabung dengan mereka. Mengenai situasi jalan perdagangan, Yang Chen juga telah belajar sedikit.
Di jalan perdagangan, para petani tangguh dari 12 cabang utama ditempatkan di sini untuk menegakkan keadilan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menimbulkan masalah di sini, untuk menghindari masalah. Namun, jalan perdagangan tidak sepenuhnya aman. Beberapa kultivator kuat pasti menikmati hak istimewa, dan bahkan jika mereka menimbulkan masalah, 12 cabang utama akan menutup mata dan tidak menganggapnya serius. Meskipun kejadian seperti itu tidak sering terjadi, Wang Lin tetap secara khusus memberi instruksi kepada Yang Chen dan yang lainnya untuk selalu waspada saat pergi ke jalan perdagangan, tidak membuat masalah. Jika tidak, jika mereka menendang orang yang salah, bahkan nona muda mereka tidak akan bisa melindungi mereka. Yang Chen bukan seorang pembuat onar, namun dia memperhatikan peringatan ini dan bersikap hati-hati. Karena belum mengenal tempat ini, sebaiknya selalu berhati-hati. Jadi, mereka menempuh perjalanan yang jauh seperti ini. Baik Yang Chen maupun Sun bersaudara telah mendengar Wang Lin mengatakan bahwa jalan perdagangan tidak jauh, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun siapa yang tahu bahwa setelah berjalan selama 2 jam, mereka masih belum mencapai tujuan mereka. Saudara-saudara Sun tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Anda harus memahami bahwa instrumen-instrumen ini sangat berat, mengangkatnya sendiri bukanlah suatu masalah, tetapi membawanya selama 2 atau 3 jam adalah suatu kesengsaraan. Ki sejati mereka telah terkuras sejak lama, dan kini mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik, sambil terengah-engah dan berkeringat deras. Baiklah, Wang Bo, berapa lama lagi kita harus pergi? Kami hampir terlalu lelah untuk melanjutkan. Wajah Wang Lin hanya sedikit merah saat ini, seolah baru saja memanas, menunjukkan bahwa tingkat kultivasi tubuhnya tidak biasa. Mendengar keluhan saudara-saudara Sun, Wang Lin terkekeh, bukankah kalian bertiga membanggakan keterampilan kultivasi tubuh kalian yang luar biasa? Kenapa kalian tidak bisa mengatasinya sekarang? Sejujurnya, masih ada setengah hari lagi. Sebaiknya kalian bertahan, jika kalian mengacau, akan ada konsekuensinya. Ketika pembicaraan berakhir, Wang Lin sengaja atau tidak sengaja menatap Yang Chen dan diam-diam memujinya di dalam hatinya. Awalnya, ketika mereka diundang, saudara Sun penuh percaya diri, sedangkan Yang Chen tampak agak tidak aman. Wang Lin awalnya berpikir bahwa Yang Chen akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan, karena dari sudut manapun, kekuatan Yang Chen tampak paling lemah. Namun siapa sangka bahwa Yang Chen jauh lebih kuat dari saudara Sun. Anak ini menyembunyikan kekuatan aslinya, bahkan sekarang dia hanya sedikit berkeringat, Wang Lin menilai dalam hati, sambil mengangguk diam-diam. Namun, ia tidak terlalu memperdulikannya karena masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mereka akan melihat apakah ia seekor keledai atau kuda saat mereka sampai di tempat tujuan. Yang tidak diketahui Wang Lin adalah bahwa keringat Yang Chen hanyalah akting, membawa semua peralatan ini terasa mudah di matanya, dan berjalan sambil membawa semua peralatan itu membuatnya merasa seperti dia tidak mengeluarkan banyak tenaga. Belum lagi perjalanan setengah hari, perjalanan 10 hari pun tidak menjadi masalah. Meski tidak bermaksud membual, dia cukup percaya diri meski tidak mengolah tubuh ilahi Taichu. Namun, jelas saja dia tidak bisa mengungkapkan semua ini. Adapun saudara Sun, mereka sekarang telah mengubah pendapat mereka tentang Yang Chen sedikit banyak. Awalnya, mereka menganggap Yang Chen hanya beban yang tidak berguna, dan bahkan merasa bahwa Wang Lin seharusnya tidak mengundang orang lain selain mereka. Sekarang sikap mereka terhadap Yang Chen telah berubah. Jadi, setelah diundang selama setengah hari, 2 jam tambahan berlalu dalam sekejap mata. Setelah 2 jam kerja ekstra itu, keringat dingin mulai membasahi tubuh saudara Sun, mendekati batas kemampuan mereka. Dengan berat hati, Wang Lin memperbolehkan ketiganya duduk dan beristirahat. Setelah istirahat sejenak, rombongan bangkit lagi, dan akhirnya, setengah hari kemudian, mereka tiba di jalan perdagangan. Saat mereka tiba di Trading Street, saudara-saudara Sun sudah kelelahan, tampaknya telah mencapai batas kemampuan mereka. Yang Chen juga berpura-pura terengah-engah, tampak berkeringat. Melihat kejadian ini, Wang Lin menjadi lebih waspada terhadap kedalaman Yang Chen, mengetahui bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun bersama nona muda mereka dan telah sering menggunakan alat-alat ini. Sekarang tingkat kultivasi tubuhnya baru mencapai titik ini. Bahkan setelah membawanya ke sini, dia banyak berkeringat, namun Yang Chen hanya sedikit lebih buruk darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yang Chen lebih dalam dan segera mendengus dingin, jarak ini saja sudah melelahkanmu, bagaimana kamu akan melayani nona muda di masa depan? Bangunlah, kalian semua. Saudara Sun dengan enggan berdiri. Wang Lin berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, serahkan sisanya padaku. Aku akan mencari tempat untuk menjual alat-alat ini. Kalian bisa berkeliling di jalan perdagangan jika kalian mau, atau menungguku di sini jika kalian tidak mau. Bagaimanapun, kita hanya punya waktu 2 hari, setelah itu, kita akan berkumpul di sini lagi. Ya, saudara-saudara Sun menghela napas lega ketika mereka melihat bahwa mereka bebas dari tugas. Wang Lin tidak ambil pusing lagi dengan mereka dan pergi membawa peralatannya. Sekarang hanya tinggal Yang Chen dan saudara Sun.
Yang Chen awalnya datang ke jalan dagang hanya untuk melihat-lihat, jadi tentu saja dia tidak berencana untuk tinggal lama. Setelah bertukar beberapa basa-basi dengan saudara Sun, dia pergi. Sikap saudara-saudara Sun terhadap Yang Chen kini telah jauh lebih baik karena penampilan Yang Chen selama ini telah membuat mereka terkesan. Maka Yang Chen pergi, memasuki jalan perdagangan dan berkeliaran. Yang Chen merasa takjub saat berjalan-jalan, karena jalan perdagangan telah memperluas wawasannya sedemikian rupa, dan ternyata ada banyak hal yang bahkan dia tidak dapat kenali. Dia baru berkeliling di satu sudut, dan masih banyak tempat yang belum dia lihat, meskipun begitu, sudah banyak hal yang belum dia lihat sebelumnya. Ini bukan suatu kebetulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pembangunan wilayah manusia ini jauh lebih makmur dan mewah daripada wilayah mereka. Ada begitu banyak harta karun, banyak yang bahkan tidak dapat kusebutkan namanya. Beberapa di antaranya tidak dapat kutemukan di kampung halamanku, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak di sini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan menjadi semakin gembira. Baginya, ini sungguh suatu hal baik. Bab 1596, menabrak tembok. Belum lagi hal lainnya, bahan-bahan yang ia butuhkan untuk berlatih teknik tombak Yuan campuran selalu menjadi perhatiannya. Bahan-bahan itu sulit dikumpulkan dan ia tidak punya waktu untuk melakukannya. Sekarang, hanya dengan mata telanjangnya, dia telah menemukan lebih dari selusin bahan untuk kultivasi gaya Yuan campuran. Dengan cara ini, mengumpulkan cukup bahan untuk kultivasi gaya Yuan campurannya jelas bukan masalah. Yang Chen diam-diam gembira dan menantikannya. Namun, ia tahu bahwa menyusun hal-hal seperti ini bukanlah cara yang tepat. Cara terbaik adalah dengan menemukan kamar dagang yang dapat diandalkan, menyerahkan daftar bahan-bahannya, dan melihat berapa banyak yang dapat mereka kumpulkan untuknya. Ia kemudian dapat mencari bahan-bahan yang tersisa di tempat lain. Dengan pemikiran ini, Yang Chen segera mulai melihat sekeliling. Hanya dalam waktu secangkir teh, ia menemukan sasarannya. Sasarannya adalah kamar dagang bernama Matahari dan Bulan. Setelah mengamati beberapa saat, Yang Chen menemukan bahwa pengaruh kamar dagang itu tidak kecil. Ada banyak orang yang datang dan pergi, dan pemindaian dengan murid ilahi Lingqinya menunjukkan banyak sekali materi. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak ragu untuk memasukinya. Begitu dia memasuki kamar dagang, seorang gadis pelayan segera maju dan menyapanya dengan sopan, "Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan tuan muda ini. Kamar dagang kami memiliki segalanya, ramuan, perangkat formasi, gulungan jimat." Mungkin karena kultivasi Yang Chen hanya pada tahap kelima alam bela diri bumi, sikapnya tidak dingin atau hangat. "Saya ingin beberapa bahan, ini daftarnya." Yang Chen mengeluarkan daftar bahan tersebut. Gadis pelayan itu mengambil daftar itu, melihatnya dengan saksama, dan sedikit terkejut. Seketika, sikapnya terhadap Yang Chen menjadi lebih ramah, dan dia tersenyum, "Tuan muda, jumlah bahan yang Anda inginkan agak banyak. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan mengambilnya untuk Anda. Sementara itu, ada ruang elegan tempat Anda dapat beristirahat." "Oke, tidak masalah," Yang Chen mengangguk. Gadis pelayan itu berseri-seri seperti bunga, jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya, jelas karena Yang Chen. Lagi pula, Yang Chen meminta begitu banyak bahan sekaligus, yang akan menghabiskan banyak uang. Dengan melayaninya, dia juga akan menerima bagian kekayaan yang cukup besar. Yang Chen tidak terburu-buru, duduk menikmati secangkir teh dan menunggu. Tak lama kemudian, gadis pelayan itu kembali. Efisiensinya sangat tinggi, dan dia sudah memegang tas penyimpanan di tangannya, yang dia letakkan di depan Yang Chen. "Tuan muda, silakan periksa barang-barangnya," kata gadis pelayan itu dengan lembut. Yang Chen mengangguk dan mulai memeriksa bahan-bahan di dalam tas penyimpanan. Setelah memeriksa, Yang Chen tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Perdagangan Matahari dan Bulan benar-benar memiliki berbagai macam bahan. Semua bahan yang ia butuhkan, selain bahan-bahan gaya Yuan campuran dan beberapa bahan lain yang ia butuhkan, telah disiapkan tanpa kecuali. Hal ini mengejutkan Yang Chen, dan dia bertanya, "Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk bahan-bahan ini?" "Batu roh?" Mata gadis pelayan itu membelalak. Yang Chen tidak bisa menahan perasaan bingung, apakah ada masalah? "Tuan muda, semua bahan yang Anda butuhkan adalah bahan bermutu tinggi dan hanya dapat dibeli dengan batu dewa. Jangan bercanda dengan saya yang menggunakan batu roh." Ekspresi gadis pelayan itu menjadi gelap, tampak sedikit kesal. Yang Chen dapat melihat perubahan pada ekspresi gadis pelayan itu, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah dipikir-pikir, tampaknya bahan-bahan ini hanya bisa ditukar dengan batu dewa. Yang Chen tidak dapat menahan rasa khawatirnya, dan segera bertanya, "Jadi, berapa banyak batu dewa yang dibutuhkan secara total?" "Totalnya 200, jawab pelayan wanita itu dengan jujur. Yang Chen langsung merasa kecewa. Sekarang dia tahu mengapa barang-barang di jalan perdagangan ini begitu lengkap, karena harganya sangat mahal. 200 batu dewa. Yang Chen menunjukkan senyum pahit. Dia jarang khawatir tentang uang sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan 200 batu dewa ini, kekayaan yang dibawanya tidak ada artinya.
Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan bertanya, saya ingin tahu apakah kamar dagang ini dapat menyediakan layanan untuk menukar batu roh dengan batu dewa. Kata-kata itu rupanya membuat gadis pelayan itu marah, dan dia langsung berteriak, Penatua Yu, seseorang membuat masalah di sini. Mendengar teriakannya, seorang pria tua segera muncul di tempat kejadian. Sekilas, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap demigod yang tinggi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa perdagangan matahari dan bulan mungkin cukup mampu. Begitu Tetua Yu muncul, alisnya bertautan, dan tatapannya tertuju pada Yang Chen. Namun, dia tidak langsung mengambil kesimpulan, sebaliknya, dia bertanya, apa yang terjadi? Gadis pelayan itu menjelaskan semua yang terjadi dengan Yang Chen tanpa ada yang terlewat. Mendengar perkataan gadis pelayan itu, Tetua Yu mendengus dingin dan memarahi, nak, menukar batu roh dengan batu dewa. Apa kau bercanda denganku? Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini, mengingat kultivasimu yang rendah dan usiamu yang masih muda. Aku akan menganggap kau hanya bercanda, sekarang nyahlah. Kalau tidak, terlepas dari latar belakangmu, membuat masalah di perdagangan matahari dan bulan kita hanya akan menghasilkan satu hasil. Melihat Tetua Yu bertindak seperti ini, Yang Chen merasa sangat malu, dan berkata, baiklah, itu kesalahanku sebelumnya. Namun, aku benar-benar menginginkan bahan-bahan ini. Bagaimana dengan ini, jika kamar dagang Anda tidak menyediakan layanan pertukaran untuk batu roh, bolehkah saya bertanya apakah harta karun Suantian kelas tertinggi dapat ditukar dengan batu dewa di sini? Kamu punya harta karun Suantian kelas tertinggi. Mendengar Yang Chen berbicara, Tetua Yu hendak marah tetapi amarahnya mereda setelah mendengar tentang harta karun Suantian kelas tertinggi. Tanpa ragu-ragu lagi, Yang Chen mengeluarkan gunting. Gunting ini adalah gunting pola emas, yang diperoleh Yang Chen saat melakukan perjalanan dari pintu verifikasi Dao ke Aula Bukti. Meskipun harta karun itu adalah harta karun Suantian kelas tertinggi, itu tidak berguna baginya. Begitu gunting pola emas dikeluarkan, alis Tetua Yu terangkat karena terkejut. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat beberapa hal. Paling tidak, dia dapat memastikan bahwa gunting pola emas ini adalah harta karun Suantian kelas tertinggi yang asli. Sikap Tetua Yu sedikit melunak, setidaknya karena Yang Chen mampu mengeluarkan sesuatu yang berharga, ia dapat dianggap sebagai tamu di kamar dagang mereka. Teman muda, mungkin ada beberapa kesalahpahaman tadi, aku minta maaf atas nama gadis pelayan itu. Sekarang, minta maaflah padanya. Tetua Yu memarahi gadis pelayan itu. Gadis pelayan itu benar-benar tidak menyangka Yang Chen tiba-tiba akan mengeluarkan harta karun Suantian kelas tertinggi. Merasa dirugikan, dia buru-buru berkata, maaf atas kesalahan saya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya, Tuan Muda. Meskipun Yang Chen tidak terlalu terhibur, dia tidak menganggapnya serius. Penatua Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada gadis pelayan itu untuk pergi, dan kemudian memutuskan untuk secara pribadi melayani Yang Chen. Setelah gadis pelayan itu pergi, Tetua Yu tidak membuang waktu lagi dan bertanya, teman muda, bisakah kamu membiarkanku menilai harta karun ini? Tidak masalah. Yang Chen melambaikan tangannya. Penatua Yu berpengalaman dan terampil. Ia mengamati harta karun itu dengan saksama, menyentuhnya dengan tangannya dan memeriksanya dengan jiwanya. Setelah beberapa saat, ia membuat keputusan. Lumayan. Gunting pola emas ini memang harta karun Suantian kelas tertinggi yang asli. Namun, jika harta karun Suantian kelas tertinggi ini ditukar dengan kamar dagang kami, maka hanya dapat ditukar dengan maksimal 100 batu dewa. Kata Tetua Bab 1597, 6 pil terbentuk. 100 keping. Yang Chen tampak berpikir. Dia tidak terlalu tidak puas dengan jumlah ini karena menurut penilaiannya, harta karun Suantian premium ini memang bernilai sebanyak itu atau bahkan kurang. Yang sedang dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana dia harus menebus 100 batu ilahi yang tersisa. Tetua Yu berkata, teman muda, 100 keping itu adalah tawaran tambahan yang kuberikan atas keputusanku, terutama karena kau mungkin ingin membeli bahan-bahan. Kalau tidak, jika kau membawa harta ini ke kamar dagang lain, paling banyak 90 batu dewa. Yang Chen tahu bahwa Tetua Yu tidak bisa membodohinya dan berkata, kalau begitu 100 keping saja. Teman muda, untuk 100 keping ini, kamu masih kekurangan setengahnya. Jika kamu tidak memiliki harta karun Suantian premium lainnya, kamu hanya dapat mengambil setengah dari bahan-bahannya, kata Penatua Yu dengan sopan. Yang Chen tersenyum pahit, merasa agak tidak berdaya. Tidak mudah baginya untuk melepaskan barang yang sekarang menjadi miliknya. Sebagai orang dewasa, dapatkah dia benar-benar dikalahkan oleh eliksir? Pikiran Yang Chen berpacu, dan tiba-tiba dia melihat sebuah ruangan tak jauh dari sana dengan 3 karakter tertulis di atasnya, ruang pemurnian pil. Ini menarik perhatiannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya ingin tahu apakah perdagangan Anda yang terhormat mengizinkan pemurnian eliksir di tempat dengan imbalan batu dewa. Oh, perdagangan kita selalu mendukung para alkemis dan dengan penuh semangat mencari mereka yang memiliki keterampilan luar biasa. Namun, teman muda, seperti yang mungkin telah kau dengar, teknik alkemismu harus memenuhi syarat.
Tidak cukup hanya memiliki keterampilan alkemis, eliksir yang dimurnikan harus setidaknya kelas bumi agar dapat ditukar dengan batu ilahi di sini, Penatua Yu menjelaskan dengan terus terang, tidak berpikir bahwa Yang Chen dapat memurnikan eliksir apapun untuk ditukar dengan batu ilahi sama sekali. Bukannya dia meremehkan Yang Chen, tetapi alkemis yang cakap sangatlah langka, dan memurnikan eliksir pada tingkat yang dibutuhkan untuk ditukar dengan batu ilahi bahkan lebih sulit lagi. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan pikiran Tetua Yu dan bertanya, bagaimana jika itu adalah ramuan kelas surgawi? Selama kamu bisa memurnikan pil surgawi kelas rendah, aku akan menghapuskan setengah biaya sisanya untukmu sebagai bantuan, kata Penatua Yu dengan murah hati. Namun, teman muda, bisakah kamu memurnikannya? Kata-katanya tidak bersifat interrogatif, tetapi negatif. Dia ingin memberitahu Yang Chen bahwa dia tidak dapat menyempurnakannya dan sebaiknya dia mundur dari tantangan itu. Yang Chen dapat memahami apa yang dimaksud Tetua Yu, tetapi meskipun dia telah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, dia tidak dapat menoleransi siapapun yang mempertanyakan keterampilan alkimianya. Segala hal lainnya baik-baik saja, tetapi jika menyangkut alkimia, dia tidak akan menoleransi keraguan siapapun. Aku bisa mencobanya. Aku agak percaya diri, kata Yang Chen dengan tenang, meskipun dia merasa kesal di dalam hatinya. Jika demikian, berikut adalah daftar pil surgawi kelas rendah yang dapat Anda pilih. Mengenai bahan-bahannya, perdagangan kami akan membayarnya secara penuh atas nama Anda. Namun, bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk memurnikan pil surgawi ini akan menghabiskan setidaknya 3 atau 2 batu ilahi masing-masing. Jika Anda dapat memurnikan eliksir, perdagangan kami tidak akan mengambil satu pun batu ilahi, tetapi jika Anda gagal, batu ilahi akan dikurangi dari harta karun Suantian premium yang telah Anda jual. Tetua Yu setuju, melihat bahwa Yang Chen tidak menyerah begitu saja. Lagi pula, batu ilahi akan dipotong dari saku Yang Chen, jadi dia tentu tidak akan mengkhawatirkannya. Yang Chen mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Dia mengambil daftar itu dan berkata, kalau begitu, aku akan menyempurnakan pil ular salju. Oh, pil ular piton salju. Itu pil yang mendekati ramuan surgawi kelas menengah, dan tingkat kesulitan pemurniannya cukup tinggi. Apakah kamu yakin, teman muda? Tetua Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Aku yakin. Ini pilnya, kata Yang Chen perlahan. Melihat Yang Chen begitu bertekad, Tetua Yu tidak lagi membuang-buang kata dan memerintahkan, ini adalah ruang pemurnian pil milik perdagangan kita. Kalian bisa masuk dan membiasakan diri terlebih dahulu sementara aku mengirim seseorang untuk mengambil bahan-bahan eliksir. Yang Chen setuju dan masuk ke ruang pemurnian pil untuk membiasakan diri dengannya. Setelah mengamati lebih dekat, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, penataan dan dekorasi di ruang pemurnian pil jauh melampaui pengetahuan biasanya. Tungku pil dan formasi larangan di sekitarnya semuanya menguntungkan alkimia. Bahkan jika mereka tidak sebagus yang dia buat sendiri, mereka tidak akan jauh berbeda. Saat Yang Chen menarik napas dalam-dalam, Penatua Yu kembali dengan bahan-bahan ramuan. Dia menyerahkan tas penyimpanan langsung kepada Yang Chen, sambil berkata, teman muda, bahan-bahannya ada di dalam. Kamu hanya punya satu kesempatan. Aku harap kamu bisa menghargainya. Tidak masalah. Yang Chen setuju, tanpa membuang kata-kata lagi. Dia menutup pintu ruang pemurnian pil dan bersiap untuk mulai memurnikan. Menyaksikan Yang Chen menutup pintu ruang pemurnian pil, Tetua Yu menunggu dengan tenang dengan kedua tangannya di belakangnya. Pembantu yang awalnya melayani Yang Chen entah bagaimana menyelinap dan bertanya, Penatua Yu, apakah menurutmu dia benar-benar dapat memurnikan pil ular salju? Itu adalah ramuan kelas surgawi, dan tidak banyak orang di perdagangan kita yang dapat memurnikannya. Bahkan jika seseorang dapat memurnikannya, mereka tidak akan sepenuhnya yakin. Siapa yang tahu trik apa yang dimiliki anak ini? Tapi karena dia bersikeras mencoba, biarkan saja dia mencoba. Bagaimanapun, gunting pola emas sekarang ada di tangan kita, dan kita pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Bahan-bahan untuk satu pil ular piton salju tidak terlalu berharga. Jika dia gagal, dia tidak akan punya muka untuk mengatakan apapun lagi, dan kita bisa memberinya isyarat kecil untuk bahan-bahan itu. Tetua Yu sudah mengambil keputusan, tidak berpikir bahwa Yang Chen bisa memurnikan eliksir sama sekali. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruang pemurnian pil. Saat ini, teknik alkimia Yang Chen sangat mahir, dan dia baru saja mulai mengendalikan pembentukan eliksir. Siapapun yang berpengalaman akan dapat mengetahui betapa berharganya keterampilan ini. Namun, perdagangan matahari dan bulan memang bisnis yang memiliki reputasi baik, dan mereka tahu bahwa para alkemis membenci teknik mereka yang dicuri. Oleh karena itu, formasi larangan di ruang pemurnian pil disegel dengan rapat, sehingga mustahil untuk melihat melaluinya. Proses alkimia Yang Chen disembunyikan dari orang lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pil ular salju mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, dan di tangan Yang Chen, tanda-tanda ini sudah melambangkan keberhasilan. Dengan gerakan tangannya, Yang Chen menyelesaikan langkah terakhir, dan aroma pil meluap dari tungku pil. Kemudian, 6 pil piton salju muncul di tangan Yang Chen.
Melihat 6 pil ular salju muncul, mulut Yang Chen menyeringai, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera mendorong pintu hingga terbuka. Saat Yang Chen keluar dari ruang pemurnian pil, Tetua Yu sudah bersiap untuk berdiskusi dengannya tentang berapa banyak bahan yang bisa dibeli dengan batu ilahi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yang Chen membalikkan pergelangan tangannya dan memperlihatkan 6 pil ular salju. Ketika ke-6 pil ular piton salju muncul, bukan saja mulut Tetua Yu yang mengatup rapat, tetapi para pelayan yang menyaksikan dari jauh pun terbelalak lebar karena takjub. Yang Chen ternyata berhasil memurnikan pil ular salju, dan jumlahnya pun ada 6. Bab 1598, Undangan dari Kamar Dagang Matahari dan Bulan. Tetua Yu pada dasarnya adalah seorang pria dengan temperamen yang luar biasa. Melihat 6 pil ular piton salju yang diambil oleh Yang Chen, dia benar-benar terkejut. Setelah terkejut, dia sadar kembali dan berseru, 6 pil ular piton salju ini, apakah semuanya berasal dari tanganmu sendiri, teman muda? Apa, Tetua Yu, kau bahkan tidak khawatir bahwa setengah dari ramuan itu sudah kusiapkan sebelumnya. Ramuan itu ada di depanmu, dan aku yakin kau memiliki mata yang jeli. Ramuan yang dibuat oleh orang yang berbeda mungkin terlihat sama pada pandangan pertama, tetapi ada perbedaan yang kentara. Selain itu, akan lebih jelas jika ramuan itu baru saja keluar dari tungku, kata Yang Chen. Penatua Yu, tentu saja, mengetahui semua ini dan telah membuat perbedaan ketika dia berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengetahui dengan jelas bahwa ke-6 pil ular salju tidak hanya dibuat oleh orang yang sama tetapi baru saja disempurnakan dari tungku. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi, pemurni itu pasti Yang Chen. Terlebih lagi, kualitas dan warna ramuan itu, meskipun merupakan produk surgawi tingkat rendah, tidak terlihat jauh berbeda dari produk surgawi tingkat menengah ketika dipegang di tangan Yang Chen. Yang terpenting, ke-6 pil itu adalah jumlah batas untuk pil ular salju, yang merupakan pengetahuan umum. Yang Chen memurnikan ke-6-nya sekaligus berarti bahwa level alkimianya tidak terbatas pada level surgawi tingkat rendah atau bahkan tingkat menengah. Kemungkinan besar levelnya adalah level tinggi, sempurna. Yang Chen kemudian bertanya, Penatua Yu, apa pendapatmu? Benar sekali, tidak ada yang salah dengan ke-6-nya. Tetua Yu menanggapi sambil mendesah kagum. Aku ingin tahu apakah 6 pil ular salju ini bernilai 100 batu dewa. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti pasar, jadi dia mengeluarkan semua pil buatannya sendiri dalam satu tarikan napas. Tetua Yu tidak dapat menahan senyum pahit, mengira Yang Chen naif dan kaya. Namun, dia tidak bermaksud menipunya dalam hal ini, dan dia berkata langsung, teman muda, kamu bercanda. Aku hanya butuh 1 dari pil ular salju ini, dan kamu dapat mengambil kembali 5 lainnya. Namun, jika kamu ingin menjualnya ke kamar dagang kami dapat menawarkan 800 batu dewa secara keseluruhan untuk 5 pil ular salju ini, mengingat kamu adalah pelanggan lama. Bagaimana menurutmu? Dia juga bermaksud menipu Yang Chen, tetapi mengingat tingkat alkimia Yang Chen, menipunya sama saja dengan mencari masalah. Jika dia menyinggung seorang alkemis top seperti Yang Chen, konsekuensinya akan mengerikan. Terlebih lagi, sebagai seorang alkemis, Yang Chen pasti tahu harga ramuan yang dibuatnya, jadi dia menduga Yang Chen pasti sedang mengujinya. Namun, tebakannya salah. Yang Chen benar-benar tidak tahu harga pasti dari ramuan itu. Namun, ketika dia menawarkan 800 batu dewa kepada Yang Chen untuk 5 pil ular salju, Yang Chen melihat ketulusannya. Karena setiap pil ular piton salju hanya seharusnya bernilai 100 batu dewa, menawarkan 800 untuk 5 pil dengan jelas menunjukkan bahwa Tetua Yu ingin menyenangkannya. Yang Chen juga sangat terkejut saat menukar begitu banyak batu dewa. Saat pertama kali membuka kotak harta karun perak asli, dia telah menerima batu dewa dan ramuan kelas surga. Dia mengira ramuan surgawi hanya bernilai beberapa batu ilahi, tetapi dia tidak tahu perbedaannya begitu besar. Sekarang dia memikirkannya, itu masuk akal. Batu-batu ilahi itu umum, tetapi ramuan-ramuan itu tidak. Sebagai perbandingan, harga ramuan-ramuan itu secara alami melambung tinggi. Memikirkan hal ini, mulut Yang Chen melengkung. Tampaknya bahkan di area ini, alkemis sama berharganya. Dengan mengingat hal itu, dia sudah memiliki arah di dalam hatinya. Setelah pikirannya tenang, Yang Chen berkata, karena Tetua Yu telah mengatakannya, maka aku tidak keberatan. 6 pil itu akan diberikan kepada Tetua Yu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Tentu saja, semua bahannya akan menjadi milikmu. Penatua Yu tersenyum ramah, menyerahkan tas penyimpanan berisi bahan-bahan itu kepada Yang Chen, lalu memerintahkan, cepat dapatkan 800 batu dewa untuk tamu terhormat ini. Para pelayan bergegas pergi untuk melaksanakan perintah itu. Saat Penatua Yu menyerahkan materi kepada Yang Chen, dia tersenyum ramah, bolehkah saya tahu nama belakangmu yang terhormat, teman muda? Yang, jawab Yang Chen, sahabat muda Yang, seperti yang telah kukatakan, kamar dagang kami selalu menyambut dan menghormati para alkemis dengan tangan terbuka.
Sikap Tetua Yu sudah sangat jelas, jika sahabat muda yang bersedia bergabung dengan kamar dagang kami sebagai seorang alkemis, kami pasti akan menawarkan harga yang lebih mahal daripada 800 batu dewa. Ini adalah rasa hormat kami kepada sahabat muda Yang, dan apakah Anda bersedia mempertimbangkannya? Melihat sikap Tetua Yu menjadi begitu ramah, Yang Chen tidak dapat menahan senyum diam-diam. Dia menjawab, terima kasih atas niat baik Anda, Tetua Yu, tetapi saya sudah menemukan tempat untuk menetap. Saya harus menolak kesempatan untuk menjadi seorang alkemis di kamar dagang Anda yang terhormat. Oh, itu tidak masalah, bolehkah aku bertanya cabang sekolah mana yang kau masuki? Teman muda Yang, Tetua Yu hendak bertanya, tetapi tiba-tiba mendengar Yang Chen batuk 2 kali, dan dia langsung mengerti maksudnya. Dia tahu bahwa Yang Chen tidak ingin mengatakannya, jadi dia berkata, ini adalah tindakan saya yang tidak bijaksana. Teman muda Yang, ini adalah tanda dari kamar dagang kami. Anda selalu dipersilakan untuk mengunjungi kamar dagang kami kapan saja di masa mendatang, dan dengan tanda ini, Anda akan menjadi tamu terhormat. Yang Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih, Tetua Yu. Penatua Yu, ini 800 batu dewa. Pelayan itu membawa batu dewa itu. Menerima batu ilahi, Penatua Yu menyerahkannya kepada Yang Chen. Yang Chen memeriksa sebentar dan mendapati bahwa batu-batu ilahi itu baik-baik saja. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas keramah tamahanmu, Tetua Yu. Aku masih ada urusan lain yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Tetua Yu tidak menghentikannya dan melihatnya pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sungguh disayangkan. Penatua Yu, apakah orang ini benar-benar bernilai begitu banyak uang? Anda sangat sopan kepadanya, tanya gadis pelayan yang awalnya menerima Yang Chen, sambil bergegas berlari mendekat. Tetua Yu tidak menyebutkan hal ini sebelumnya agar tidak membuatnya marah, tetapi dia mengerutkan kening dan berteriak, gadis yang tidak sopan. Jika bukan karena kamu, teman muda yang mungkin memiliki kesan yang lebih baik tentang kamar dagang kita. Gadis pelayan itu tercengang. Dia tidak menyangka Tetua Yu yang biasanya ramah tiba-tiba menjadi begitu marah, yang sangat berbeda dengan temperamennya. Sekarang setelah Penatua Yu melampiaskan amarahnya, sikapnya perlahan melunak. Dia berkata dengan dingin, meskipun pemuda ini hanya memurnikan ramuan surgawi tingkat rendah, kemampuan alkimianya yang sebenarnya tentu tidak sesederhana itu. Aku khawatir di tangannya, memurnikan ramuan surgawi tingkat menengah dan tinggi bukanlah hal yang mustahil. Berapa banyak orang di seluruh jalan perdagangan yang dapat memurnikan ramuan surgawi tingkat tinggi? Penatua Yu berkata dengan dingin, jika kamar dagang kita dapat memperoleh alkemis seperti itu, maka persediaan ramuan surgawi kita akan tidak terbatas. Siapa yang dapat bersaing dengan kamar dagang kita? Mendengar ini, gadis pelayan itu tiba-tiba mengerti dan berkata dengan hati-hati, kalau begitu, haruskah aku mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya? Jangan repot-repot, pemuda ini punya latar belakang, dan mengirim seseorang untuk menyelidiki tidak akan membuahkan hasil. Jika mereka ketahuan, itu mungkin akan mengganggu orang ini dan membuatnya kesal terhadap kamar dagang kita. Itu tidak perlu. Jika kita tidak bisa memiliki bakat seperti itu hanya karena keberuntungan kamar dagang kita belum tiba. Tetua Yu tampak agak berpikiran terbuka dan melambaikan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Bab 1599, kau bilang aku tidak mampu membelinya. Sekarang setelah dia memperoleh semua bahan ini dan mendapat untung 800 batu dewa, Yang Chen sangat gembira. Bagaimanapun, mendapatkan barang-barang ini telah menyelesaikan sebagian besar kekhawatirannya saat ini. Kekurangan bahan selalu menjadi masalah utama dalam kultivasinya dalam teknik Yuan campuran, tetapi sekarang dia memiliki semua yang dia butuhkan. 800 batu dewa juga memungkinkannya membangun fondasi yang kuat di Fengyangzhou. Karena masih ada waktu sebelum janji temu mereka yang berlangsung 2 hari, ia berjalan-jalan santai sambil bertanya-tanya kalau ia akan menemukan kejutan yang tidak diharapkan. Yang Chen sangat menyadari pentingnya alkimia. Bagaimanapun, seperti sekarang, sumber batu dewanya bergantung pada kemampuannya untuk memurnikan pil. Yang Chen mulai mencari bahan ramuan, dan dengan kekayaannya saat ini sejumlah 800 batu dewa, memperoleh bahan bukanlah masalah. Didorong oleh ini, Yang Chen menjadi lebih ambisius. Awalnya, dia hanya berencana untuk mengumpulkan bahan-bahan guna memurnikan ramuan tingkat surgawi, tetapi sekarang setelah dia memiliki begitu banyak batu dewa, sepertinya tidak akan sulit untuk membuat satu pun yang bahkan melampaui tingkat surgawi. Akan tetapi, dengan kemampuannya saat ini, satu-satunya pil yang dapat dimurnikannya yang melampaui mutu surgawi adalah pil kejadian keindahan ilahi. Dia sudah pernah minum pil genesis kecantikan ilahi sekali, dan meminumnya untuk kedua kalinya tidak akan ada pengaruhnya. Jika dia ingin memurnikan pil ilahi lainnya, pil itu harus berbeda. Aku ingin tahu apakah ada tempat yang menjual formula pil dewa mengejutkan burung walet di dalam balai bukti, pikir Yang Chen, merasa penasaran. Di puncak rasa ingin tahunya, Yang Chen tiba-tiba menemukan sesuatu. Ini adalah aura ilahi penciptaan. Merasakannya, Yang Chen segera memasuki toko. Teman muda, apa yang bisa saya belikan untukmu?
Penjaga toko menyapa dia dan langsung bertanya apa yang dia inginkan. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengunci aura ilahi penciptaan dan bertanya, berapa harga aura ilahi penciptaan ini? Aku akan mengambil aura ilahi penciptaan ini, sebuah suara kekar menyela Yang Chen. Sumber suara ini tiba di toko dengan sekelompok orang tepat di belakangnya. Pria yang memimpin adalah orang yang berbicara. Ia mengenakan pakaian mewah, dengan segerombolan pengikut di belakangnya. Namun, tatapan mereka semua terfokus pada seorang wanita cantik. Dengan fitur-fiturnya yang memukau, dia memperhatikan aura ilahi penciptaan dengan saksama, seolah-olah dia telah menemukan targetnya. Karena ketertarikan wanita cantik itu, pria kekar itu berkata dengan dingin, "Nak, aku Zhang Yuntong dari cabang keempat Sekte Dao Misterius. Minggirlah, aura ilahi penciptaan adalah milikku." Zhang Yuntong terlalu sombong dalam perkataannya, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yang Chen dan menyebabkan pemilik toko gemetar ketakutan. Zhang Yuntong, melihat ekspresi pemilik toko, Yang Chen tahu bahwa orang ini memiliki status yang penting. Namun, amarahnya kini terpancing. Jika Zhang Yuntong berbicara lebih sopan, Yang Chen mungkin akan memberinya aura ilahi penciptaan. Meskipun aura ilahi penciptaan sangat berharga, itu bukanlah hal yang penting untuk dibeli, ia hanya membutuhkannya sebagai bahan alkimia. Selain itu, ia berusaha untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi itu tidak berarti Yang Chen akan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Di antara kelompok Zhang Yuntong, hanya dia dan wanita cantik itu yang sangat kuat, telah mencapai tahap Spirit Plate. Yang lainnya hanyalah antek-antek kecil di alam bela diri surga, dan bukan ancaman bagi Yang Chen. Mengabaikan perkataan Zhang Yuntong, dia bertanya, pemilik toko, berapa harga aura ilahi penciptaan ini? Saat Zhang Yuntong melotot melihat ketidakpedulian Yang Chen, penjaga toko itu ragu sejenak lalu berkata sambil tersenyum masam, teman muda, tolong berikan aura ilahi penciptaan ini kepada tuan muda Zhang Yuntong. Apa, kamu takut aku tidak mampu membelinya? Tanya Yang Chen. Zhang Yuntong mencibir, anak kecil dari alam bela diri bumi sepertimu tidak mungkin mampu membelinya. Penjaga toko, berapa banyak batu suci untuk aura ilahi penciptaan ini? Katakan saja jumlahnya. 2 batu dewa, kata penjaga toko. 10 batu, Zhang Yuntong berkata perlahan, pemilik toko, siapa yang menawar lebih tinggi menang, seharusnya ini prinsipnya. Ya, itulah prinsipnya, kata si penjaga toko setuju. Kalau begitu, aku akan menawarkan 100 batu, kata Yang Chen dengan tenang. Mendengar itu, Zhang Yuntong dan yang lain dalam kelompoknya terkejut, termasuk wanita cantik itu, yang membuka mulutnya karena terkejut seolah-olah dia salah mendengar sesuatu. Seorang anak alam bela diri bumi, mempersembahkan 100 batu dewa. Bahkan bagi tuan muda kaya seperti mereka, mereka hanya bisa membawa beberapa ratus batu dewa dalam satu waktu. Menghabiskan 100 batu dewa untuk bahan biasa adalah sesuatu yang tidak akan mereka lakukan. Namun, Yang Chen berbeda. Dia dapat dengan mudah membuat 800 batu dewa, dan batch kedua tidak akan menjadi masalah. Dia tidak keberatan menghabiskan 100 batu sama sekali. Saudara Yuntong, jangan marah. Teman ini melihat aura ilahi penciptaan terlebih dahulu. Sekarang dia bersedia membelinya dengan harga yang sangat tinggi, itu pasti berarti dia sangat menghargainya. Mengapa kita harus mengambil apa yang disukai orang lain? Kita bisa membelinya di toko lain. Saya tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama, kata wanita di sebelah Zhang Yuntong. Zhang Yuntong benar-benar marah, dan saat wanita itu mencoba menghiburnya, dia merasa seolah-olah wanita itu memperlakukannya seperti pecundang. Hal ini hanya menambah amarahnya, membuatnya kehilangan muka di hadapan wanita yang disukainya. Saudari Feng, jangan terintimidasi oleh anak ini. Dia hanya menggertak. Dia tidak mungkin memiliki begitu banyak batu dewa, kata Zhang Yuntong dengan kejam, menatap Yang Chen. Nak, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghasilkan begitu banyak batu dewa. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan dan langsung mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada pemilik toko. Pemilik toko, tolong hitung jumlahnya. Si penjaga toko membuka kantong penyimpanan itu, matanya terbelalak dan menelan ludah. Awalnya, dia berpikir seperti Zhang Yuntong bahwa Yang Chen hanya menggertak, 100 batu dewa tampak seperti klaim yang menggelikan. Namun, ketika dia melihat ke dalam tas penyimpanan, memang ada 100 batu dewa. Ini, penjaga toko itu tercengang. Zhang Yuntong kesal, apa yang terjadi? Ada atau tidak? Katakan saja, ada, jawab penjaga toko itu, senyumnya pahit. Berikan padaku, biarkan aku melihatnya, Zhang Yuntong masih tidak mempercayainya. Penjaga toko itu tidak berani melawan, dan menyerahkan tas penyimpanan itu. Zhang Yuntong melihat ke dalam, dan jumlah batu dewa itu tepat 100, tidak lebih atau kurang 1. Hal ini membuat Zhang Yuntong dalam posisi yang sulit. Lagi pula, dialah yang mengatakan bahwa orang yang memiliki lebih banyak batu dewa akan membeli aura dewa penciptaan. Jadi, bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya sekarang? Bab 1600 Pelacakan.
Tetapi jika dia tidak mendapatkan ki ilahi penciptaan ini hari ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan orang yang dia cintai? Seseorang secara khusus meminta ki ilahi penciptaan, dan dia bahkan tidak dapat menangani permintaan yang begitu sederhana. Wanita bernama Lin Feng itu sangat pengertian. Melihat Zhang Yuntong dalam situasi yang canggung, dia segera melangkah maju dan berkata, "Saudara Yuntong, ayo kita pergi. Ki ilahi penciptaan tidak hanya tersedia di sini. Mengapa kita harus melawan orang lain untuk mendapatkannya dan memaksa mereka melakukan sesuatu yang sulit?" Zhang Yuntong tahu bahwa Lin Feng telah memberinya jalan keluar, dan tidak ada jalan kembali dari rasa malu ini. Dia menganggukkan kepalanya dan pergi. Melihat Zhang Yuntong pergi, Lin Feng tersenyum meminta maaf kepada Yang Chen dan berkata dengan lembut, "Temanku, aku minta maaf atas keterkejutanku tadi. Aku harap kamu tidak keberatan." Yang Chen tidak menyangka Lin Feng begitu perhatian. Dia pikir dia tidak akan peduli pada seseorang di alam bela diri bumi seperti dirinya. Melihatnya begitu sopan, dia mengangguk sebagai jawaban. Tanpa basa-basi lagi, Lin Feng juga pergi. Melihat Zhang Yuntong dan Lin Feng pergi, pemilik penginapan itu berkeringat, dia tidak setenang dan setenang Yang Chen. Melihat Yang Chen memasukkan ki ilahi penciptaan ke dalam tas penyimpanannya, pemilik penginapan itu teringat sesuatu dan segera mengembalikan batu ilahi itu kepada Yang Chen. "Temanku, aku tidak menginginkan batu ilahi milikmu. Aku hanya akan menagihmu 2 batu ilahi untuk ki ilahi penciptaan." Tentu saja, dia menginginkan batu-batu ilahi itu. Lagi pula, mendapatkan begitu banyak batu ilahi dengan jumlah ki ilahi penciptaan yang begitu sedikit adalah transaksi yang menguntungkan. Tetapi dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Yang Chen bisa tetap tenang setelah mendengar nama Zhang Yuntong, jadi pasti ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat, bukan? Benar-benar mustahil. Dia tidak ingin mendatangkan masalah ke tokonya tanpa alasan, jadi lebih baik mengembalikan batu ilahi dengan patuh. Melihat pemilik penginapan itu begitu pandai berbisnis, Yang Chen tidak menolak tawarannya. Namun, dia tidak mengambil kembali batu-batu ilahi di tas penyimpanannya. Sebaliknya, dia berkata, "Pemilik penginapan, jangan terburu-buru memberiku batu-batu ilahi sekarang, karena aku ingin membeli sesuatu yang lain darimu. Silakan beritahu saya apa yang Anda butuhkan." Pemilik penginapan itu memperlakukan Yang Chen dengan sangat hormat. Yang Chen bertanya, "Apakah kamu punya formula pil untuk obat pil tingkat ilahi?" "Kami tidak punya obatnya, tetapi kami punya formula pil. Namanya pil pernafasan naga awan. Itu adalah formula pil yang dijual secara terbuka oleh alkemis agung angin dingin. Mengenai efeknya, biar aku tunjukkan formula pilnya, dan kau akan tahu." Pemilik penginapan, melihat bahwa masih ada urusan yang harus diselesaikan, segera mengambil formula pil. Tak lama kemudian, formula pil dibawa kembali ke Yang Chen. Yang Chen dengan hati-hati memeriksa formula pil dan segera memahami isinya. Tidak ada ekspresi puas yang muncul di wajahnya. Pil pernapasan naga awan ini ditujukan untuk para ahli tahap dewa sejati. Pil ini dapat sedikit meningkatkan kultivasi mereka dan membantu mereka maju lebih jauh dalam tahap dewa sejati. Akan tetapi, peningkatannya sangat lemah, jadi itu hanya pil ilahi tingkat utama. Pil ini tidak terlalu berguna baginya karena dia masih beberapa tingkat lagi dari tahap dewa sejati. Melihat Yang Chen tidak begitu puas, pemilik penginapan itu bertanya dengan canggung, "Apakah kamu tidak menyukai formula pil ini, temanku?" Pemilik penginapan, "Apakah Anda memiliki formula pil untuk ramuan Dewa Phoenix yang mengejutkan?" Yang Chen bertanya. Pemilik penginapan itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, temanku. Pil Phoenix ilahi yang mengejutkan adalah formula pil rahasia dari Sekte Taiyi di Provinsi Tengah. Kita tidak bisa mendapatkannya di sini." Sekte Taiyi, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu sekte mana Sekte Taiyi itu, tetapi dia sangat menginginkan pil ilahi Phoenix yang mengejutkan. Dulu, Hua Wanru memperoleh pil ini, yang membantunya berhasil menembus ke tahap dewa sejati. Ini menunjukkan betapa hebatnya efek pil itu. Begitu dia minum pil ini, itu berarti dia bisa menerobos dari tahap demi dewa ke tahap dewa sejati. Tentu saja, dia menginginkannya. Namun, tampaknya mendapatkan pil ini bukanlah tugas mudah. Bagaimana dengan formula pil lainnya? Yang Chen masih tidak mau menyerah. Pemilik penginapan itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, "Sejujurnya, temanku, aku harap kau tidak akan marah, tetapi hanya ada satu formula pil tingkat ilahi di seluruh jalan perdagangan, pil pernapasan naga awan." Mengapa demikian? Yang Chen bingung. Itu karena tidak banyak alkemis hebat yang akan mempublikasikan formula pil mereka. Formula pil tingkat ilahi ini adalah hasil dari penelitian seumur hidup para alkemis ini, jadi siapa yang akan mengungkapkannya? Hanya alkemis agung angin dingin di jalan perdagangan kami yang cukup berpikiran terbuka untuk menjual formula pil pernafasan naga awannya secara terbuka. Kami mendistribusikannya ke berbagai organisasi perdagangan besar di sini. Sedangkan untuk alkemis hebat lainnya, sangat sedikit dari mereka yang berpikiran terbuka untuk menjual formula pil mereka. Oleh karena itu, toko-toko lain, seperti milik kami, hanya menjual pil pernafasan naga awan, tidak ada formula lain.
Mengetahui hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan geli sekaligus tidak berdaya. Tampaknya mendapatkan formula pil tingkat ilahi lainnya tidak akan semudah itu. Dengan mengingat hal ini, dia harus melupakan ide-idenya yang lain untuk sementara waktu. Pil pernapasan naga awan sudah cukup. Dia bisa berlatih membuatnya dan menjualnya kepada orang lain jika memang diperlukan. Dengan pemikiran itu, Yang Chen bertanya, berapa banyak batu ilahi yang saya butuhkan untuk formula pil pernapasan naga awan ini? 200. Jawab pemilik penginapan itu dengan jujur. Oh. Yang Chen mengeluarkan batu dewa dan menyerahkannya kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan itu kini semakin tidak dapat melihat apa yang dilakukan Yang Chen. Ia tidak menyangka Yang Chen benar-benar dapat memurnikan pil pernapasan naga awan. Lagi pula, jumlah alkemis hebat di Kabupaten Fengyang yang mampu memurnikan pil ilahi sangat terbatas. Ini juga merupakan alasan mengapa formula pil pernapasan naga awan dijual secara terbuka. 200 batu ilahi mungkin tidak banyak, tetapi siapa yang bisa memurnikannya? Namun, dia tidak akan mengatakan hal itu kepada Yang Chen. Selama Yang Chen memiliki kebutuhan dan cukup batu ilahi, itu sudah cukup. Setelah menyerahkan batu ilahi dan menerima formula pil, Yang Chen meninggalkan toko tanpa banyak bicara. Setelah pergi, Yang Chen masih berhati-hati untuk menghindari ditipu oleh pemilik penginapan, jadi dia pergi ke beberapa organisasi perdagangan lain untuk menanyakan tentang formula pil. Setelah bertanya, Yang Chen tidak bisa menahan tawa, pemilik penginapan tidak menipunya, karena toko-toko ini juga hanya memiliki pil pernapasan naga awan, yang membuatnya agak tidak berdaya. Maka, Yang Chen segera keluar dari toko. Saat dia berjalan keluar, dia menyipitkan matanya sedikit untuk mengamati sekelilingnya menggunakan murid ilahi Lingxi, dan mencibir, mengikutiku, ya, itu orang-orang Zhang Yuntong. Dengan murid ilahi Lingxi yang tak pernah lupa, Yang Chen telah melihat dan mengingat wajah para pengikut Zhang Yuntong. Setiap kali dia meninggalkan organisasi perdagangan, dia akan menggunakan murid ilahi Lingxi sekali untuk memeriksa siapapun yang membuntutinya, dan sekarang, dua pengikut Zhang Yuntong telah mengikutinya selama beberapa waktu. Sepertinya Zhang Yuntong belum menyerah. Dia telah mengatur dua pengikut untuk membuntutiku guna mengetahui latar belakangku. Jika aku tidak memiliki status tertentu, kurasa aku akan dibunuh begitu aku meninggalkan jalan perdagangan. Yang Chen mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri.